Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Hidayatullah dengan NIM 23031260567 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek UTS pemrograman komputer saya dengan judul Implementasi Tkinter, Matplotlib, dan SQLite dalam pengembangan aplikasi manajemen keuangan in and out berbasis Python. Dengan dosen pembimbing mata kuliah pemrograman komputer, yaitu Bapak Muhammad Yasin Eskom MKOM. Lalu selanjutnya ini adalah pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya membagi menjadi 6 bahasan utama. Yang pertama ialah latar belakang aplikasi ini. Yang kedua adalah tujuan dari aplikasi ini. Yang ketiga desain flowchart dan algoritma. Keempat kode program. 5 hasil running program. Dan yang keenam hasil dan pembahasan. Tanpa perlu panjang lebar, kita akan lanjut mengenai bahasan kita pertama, yaitu mengenai latar belakang aplikasi ini. Menurut UMSIDA tahun 2024, hanya 35% mahasiswa yang yakin dengan kemampuan mengelola keuangannya. Sedangkan menurut kata data tahun 2022, 65% mahasiswa kesulitan mengatur keuangan, 40% sering defisit sebelum akhir bulan. Lalu kemudian menurut OJK tahun 2023, literasi keuangan generasi muda masih rendah, yaitu sekitar 49,68%. Lalu menurut Kementerian Keuangan, hanya 35% mahasiswa yang rutin mencatat pemasukan dan pengeluaran mereka. Kurangnya pencatatan menjadi faktor utama pola konsumtif tanpa kontrol, sehingga pengembangan aplikasi in and out bisa membantu mahasiswa dalam mencatat dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran finansial mereka, tapi juga membangun kebiasaan manajemen keuangan yang lebih disiplin dan berkelanjutan. Di sini saya membagi menjadi 3 bagian yang utama dari tujuan aplikasi ini. Yang pertama ialah meningkatkan kesadaran finansial untuk mahasiswa. Yang kedua, melatih skill pemrograman dalam bahasa Python. Dan yang ketiga, melatih dan mengimplementasikan penggunaan SQLite, Matplotlib, dan Tkinter. Lalu selanjutnya di sini desain flowchart. Kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu desain flowchart dan algoritma dari aplikasi ini. Di sini saya hanya akan membahas desain flowchart karena desain flowchart dan algoritmanya ini hampir sama, tidak jauh berbeda. Hanya saja kalau desain flowchart ini dalam bentuk diagram alir, sedangkan algoritma itu dalam bentuk kata-kata saja atau dalam bentuk prosedur. Nah, di sini program akan dijalankan dan antarmuka GUI yaitu Tkinter akan ditampilkan. Nah, selanjutnya pengguna akan mengisi form input yaitu berupa form input tanggal, kategori, jumlah, dan jenis transaksi, apakah pemasukan atau pengeluaran. Nah, saat tombol simpan ditekan, aplikasi akan mengambil data input. Setelah itu akan memvalidasi agar data tidak kosong dan jumlah harus berupa angka. Lalu akan menyimpan ke database SQLite jika datanya tersebut valid. Nah, setelah itu data ditampilkan dalam tabel dan grafik pengeluaran yang akan diperbarui secara otomatis menggunakan Matplotlib. Aplikasi akan terus berjalan dan menunggu input berikutnya hingga pengguna menutup aplikasi. Oke, lalu untuk algoritmanya seperti ini. Oh ya, tadi jika data yang kita inputkan itu tidak valid, maka program akan menampilkan pesan error, sehingga pengguna harus memasukkan datanya kembali lagi dengan format yang benar. Oke, selanjutnya ialah mengenai kode program. Bahasa mengenai kode program di sini saya
singkat saja karena keterbatasan waktu. Di sini saya untuk kode program saya membagi menjadi beberapa hal yang penting. Yang pertama ialah koneksi dengan database pada SQLite. Habis itu ada pembuatan tabel pada database. Selanjutnya ialah ada fungsi yang menghitung total saldo. Lalu ada fungsi menambahkan transaksi. Ada fungsi menghapus transaksi. Habis itu ada fungsi memperbarui transaksi. Ada fungsi memperbarui tampilan daftar transaksi. Nah, di sini ada fungsi memperbarui tampilan preview dengan formatnya ini rupiah. Habis itu ada fungsi menampilkan pie chart. Lalu di sini baru kita akan masuk ke kode program pembuatan GUI-nya atau antarmukanya. Nah, di sini kita akan mulai masuk membuat form input, habis itu form label, habis itu ada label saldo, habis itu kita akan buat tombol, habis itu ada tabel transaksi, habis itu ini juga ada tombol-tombolnya tersebut, ada tabel transaksi. Nah, setelah kita running program tersebut, dia akan memberikan hasil seperti nah. Di sini ini merupakan form input dari aplikasinya. Di sini ada tombol filter, habis itu ada tombol tambah. Saat kita selesai menginput data, maka kita bisa mengklik tombol tambah, maka dia akan memperbarui tabel yang ada di bawah sini. Dan juga akan mengupdate saldo dan juga terkait ini diagram pie chart-nya tersebut. Habis ini ada tombol hapus, dia akan menghapus transaksi yang salah. Jika ada yang salah, kita bisa menghapus transaksi tersebut. Dan juga ada tombol memperbarui, kalau ada kesalahan input, kita bisa memperbarui datanya tersebut. Dari tanggal, kita bisa perbarui kategori, jumlah, dan jenis. Di sini ada tombol tampilkan pie chart, jadi tombol ini akan menampilkan pie chart-nya atau diagramnya. Nah, diagramnya ini bentuknya seperti ini. Jadi diagram ini akan kita bisa menganalisis pemasukan dan pengeluaran kita itu seberapa. Jadi kita bisa mengambil keputusan terkait pemasukan dan pengeluaran kita. Jika pengeluaran lebih besar dari pemasukan, maka kita bisa menganalisis kita nggak bisa keluar uang lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti ini hasil running programnya. Oke. Lalu selanjutnya ialah hasil dan pembahasan dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini dibuat dengan GUI Thinker dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif. Aplikasi mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan mudah. Penggunaan SQLite untuk menyimpan data transaksi secara efisien. Aplikasi menyediakan visualisasi grafik pengeluaran menggunakan Matplotlib. Memudahkan pengguna dalam memahami pola keuangan, dilengkapi fitur filter data transaksi berdasarkan bulan, dan mempercepat proses analisis dan pelacakan keuangan harian. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Dari presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga pengembangan aplikasi ini bisa memberikan kontribusi dalam membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat, khususnya bagi mahasiswa. Jika ada pertanyaan atau saran, saya sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.